Ya, karena kitab Nabi Yeremia masih Taurat, masih sifatnya nubuat. Lanjut. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, Ya. dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Nah, ternyata saudaraku sekalian bahwa perjanjian itu, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratku dalam batin, dalam jiwa, dalam rohani mereka, dalam pribadi mereka, saudaraku sekalian. Ya, aku akan menaruh. Nah, kita akan melihat bahwa apa di situ dikatakan batin mereka dan menuliskan, dan suara sini, menuliskannya dalam hati mereka. Nah, menuliskannya dalam hati mereka sehingga, perhatikan, ada sebuah perubahan. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi ada sebuah ikatan perjanjian. Nah, Paulus itu menuliskan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Nah, 2 Korintus pasalnya yang ketiga tentang perjanjian itu, sudah perhatikan baik. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 mulai. Ya, ayat 3 saja. 2 Korintus 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat, sampai ayat yang ke-6. Karena telah ternyata ya, bahwa kamu adalah surat Kristus ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Yang ditulis, perhatikan baik. Tadi kan perjanjian baru, saudaraku sekalian, dalam Yeremia tadi, apakah menuliskan Tauratku dalam batin mereka? Apakah menuliskan? Nah, dengan cara apa? Di sini, perhatikan baik. Karena kamu adalah surat Kristus yang ditulis. Nah, terus oleh pelayanan kami, terus ditulis bukan dengan tinta. Nah, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dengan roh. Jadi menuliskan Taurat dalam perjanjian baru ini, saudara sekalian, adalah lewat kekuatan Roh Kudus. Mari kita akan melihat itu, saudaraku sekalian, sebagai tanda meterai, tanda, saudaraku sekalian, disahkannya sebuah perjanjian. Nah, dan tentu perhatikan baik bahwa menuliskan di sini di dalam roh, saudaraku sekalian, bukan kita kita pahami seperti ditulis begitu, saudaraku sekalian. Kita melihat pekerjaan firman di sinilah sekarang tadi akan mengalami pembaharuan. Jadi pekerjaan pedang firman, saudaraku sekalian. Pedang firman, kalau dulu perjanjian dulu harus memakai pedang untuk mengeras kulit kanan, saudaraku sekalian, sekarang pedang firman, ketajaman firman, untuk apa? Mengeras kelakuan kita yang lama, sehingga kita menjadi manusia yang baru, ya, menjadi kehidupan manusia yang baru. Di situ ditulis, bukan dengan kekuatan tinta, tapi dengan kekuatan roh Allah yang hidup. Terus, bukan pada loh batu. Nah, bukan pada loh batu. Terus, melainkan pada loh daging. Melainkan pada loh daging, yaitu apa? Yaitu di dalam hati manusia. Nah, di dalam hati manusia. Jadi, tadi dalam Yeremia katakan, aku akan menuliskan Tauratku di dalam batin mereka, di dalam hati mereka. Ya, bukan dengan kita, bukan dengan kekuatan manusia, tidak, tapi dengan kekuatan roh. Ini perjanjian yang baru, saudaraku sekalian. Nah, kita melihat tadi kemarin saya janji bahwa peranan Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita, yang kita sudah baca tadi adalah menuliskan firman itu di dalam hati kita. Nah, perhatikan baik ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala
memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, perhatikan baik. Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian sistem yang baru. Jadi, saudaraku sekalian, peranan Roh Kudus, saudaraku sekalian, adalah memberi kesanggupan. Kenapa, saudaraku? Yang mustahil, yang tidak Paulus sendiri akui. Kalau secara akademis, Paulus ini bukan orang bodoh, bukan orang awam. Paulus ini orang terpelajar. Tetapi saudaraku sekalian, sistem yang dia pakai belum mengajar sistem pintar. Saudaraku sekalian, kekuatan intelektual. Karena dia memang latar belakang seorang guru. Jadi Paulus mengajar dulu sistem lancar-lancar saja. Tetapi setelah dalam perjanjian baru, dia, saudaraku sekalian, merasakan sebuah kekuatan, dan dia sadari kami melayani dalam sistem yang baru bukan yang kekuatan kami, kesanggupan kami adalah Allah itu sendiri. Allah itu Roh yang menyanggupkan kami menjadi pelayan-pelayan itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, sejauh mana manusia kita mampu mengingat firman? Sejauh mana kita bisa menghafal firman? Saudara, mungkin ada orang yang mampu, IQ-nya mungkin di atas rata-rata dia bisa mampu. Saudara sekalian, tetapi untuk mengubahkan supaya kuasa firman itu berlaku, tidak bisa dengan kekuatan intelektual manusia, harus dengan kekuatan Roh Kudus yang mampu mengubahkan sehingga firman tidak menjadi pengetahuan, saudara sekalian, tapi firman harus menjadi apa? Rema praktek dalam kehidupan. Kenapa? Karena kuasa firman itu yang berlaku atas kita lewat kekuatan Roh Kudus. Ya, makanya seperti kami menyampaikan firman Tuhan berkobar bukan jalan. Ya, kami bukan hanya seseorang pemateri begitu memberikan materi khotbah. Ya, sudah aku sekalian. Kalau hanya sebagai pemateri khotbah, sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Kalau tanpa kekuatan Roh Kudus, firman yang disampaikan itu tidak mengubahkan. Tapi kalau dengan kekuatan Roh Kudus, inilah yang mengubahkan. Amin, saudara. Ini yang mengubahkan. Saya senang pujian tadi. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti saya. Kirimlah perjanjian, kuasa Roh Kudus yang akan menyertai pemberitaan firman itu, sehingga firman itu memiliki power, saudara. Ya, kuasa. Nah, di situ dikatakan menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Jadi pelayan Roh, saudara. Nah, tentu ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Peranan Roh Kudus sangat penting, yang menyanggupkan kita. Nah, sehingga saudaraku sekalian, sehingga apabila terjadi sesuatu, itu bukan karena manusia, bukan karena hamba Tuhan itu hebat, bukan, tapi karena Roh Kudus. Maka tidak ada celah di situ hamba Tuhan untuk mencari panggung pujian. Gak ada. Karena apa? Yang menyanggupkan kita Tuhan. Amin.
Yang memampukan kita Tuhan. Yang membuat mujizat itu Tuhan. Kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang menyembuhkan bukan kitanya. Saudara-saudara, kita ini tidak ada apa-apa. Nah, ini yang harus menyadarkan kita. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu peranan berikut kita akan melihat. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Peranan Roh Kudus. Yohanes 16. Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong. Kita baca pasal 14 dulu ayat yang ke-16. Yohanes 14 dulu ayat 16. Nanti baru kita di pasal 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Dari seorang pribadi Allah di dalam rohnya. Saudara, ini penolong. Peranannya adalah sebagai penolong yang membuat perkara ajaib terjadi. Bukan karena kita, bukan karena kita. Kami juga sebagai hamba Tuhan, kami tahu panggung altar ini bukan panggung kontestasi. Panggung altar ini saudara-saudara bukan untuk mencari nama, bukan. Sebuah kekeliruan kalau kita artikan saudara sekalian panggung ini sebagai altar ini sebagai panggung. Enggak. Altar, kalau berbicara altar itu mezbah. Kalau berbicara altar itu mezbah. Mimbar itu mezbah. Apa maknanya? Berarti mempersembahkan sesuatu. Tempat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi, baru sekalian, saya khotbah ini, kita melayani semua pelayan-pelayan yang ada. Melayani untuk Tuhan. Amin, saudara. Melayani kepada Tuhan. Melayani kepada semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan panggung. Saudara-saudara. Bukan panggung. Bukan panggung acara. Apalagi panggung untuk menyalurkan hobi. Salah. Salah. Konsep pemahaman yang salah. Ya. Kita melayani saudara-saudara. Ya, saya menjadi senior. Saya punya hobi senior. Hobi saya menyanyi. Pak, kalau hanya menjadi senior sama untuk menyalurkan hobi ke karaoke, di sana terserah 2 jam, 3 jam silakan. Itu panggungnya. Tetapi kasih tahu Tuhan di dalam altar pelayanan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Bukan untuk menyalurkan hobi. Kita untuk mempersembahkan. Makanya Paulus katakan apa? Kesanggupan kami Roh Kudus. Kesanggupan kami adalah Roh. Bukan kami diri kami sendiri juga. Tetapi saudara sekalian, dalam Zakaria dikatakan bukan oleh karena manusia kami, tetapi kekuatan Roh. Kekuatan Roh Kudus. Nah, aku akan menjadikan penolong yang. Nah, di situ dikatakan kepada seorang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini perjanjian yang sifatnya permanen. Penyertaan selama-lamanya itu berarti perjanjian yang sifatnya permanen. Yang tidak boleh ada, saudara sekalian, untuk mengadakan perjanjian
selamanya. Amin, saudara. Dengan Tuhan. Nggak boleh kita mengadakan perjanjian yang lain lagi. Karena konsep perjanjian pelayanan kita kepada Tuhan kekal untuk selamanya. Penyertaan untuk selamanya. Nah, Yohanes pasal 16, kita melihat tadi saya katakan bahwa peranan Roh Kudus itu penting. Ya, sehingga di dalam berjalannya waktu kita sadar. Dan kita lupa darahkan. Tetapi kita sadar. Nah, perhatikan ayat yang ke-8. Ayatnya yang benar, ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang. Nah, dan kalau ia datang, perhatikan baik, itu Roh Kudus. Coba di atas ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nomor 1, Roh Kudus pasti menyadarkan kita, menginsafkan kita akan dosa, akan pelanggaran. Ini yang saya katakan tadi, dalam berjalan yang waktu. Ketika kita, saudara-saudara sekalian, melayani, jangan terpukau, jangan terpesona dengan manifestasi, dengan hasil. Lantas kita tidak insaf. Karena di situ ada celah. Manusia lupa diri. Sehingga bukan Tuhan yang ditinggikan, manusia yang ditinggikan. Sama. Saudara sekalian, ini yang sangat peranan Roh Kudus menginsafkan. Ketika kita terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam segala sesuatu itu sadar. Jangan sudah seolah-olah kita lupa diri, jangan. Roh Kudus akan menginsafkan. Pelayananmu kok sudah bukan Tuhan yang ditinggikan. Pelayananmu kok sudah manusia yang ditinggikan. Nah, ini usaha. Karena akan bisa mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kalau tidak disadari, maka manusia bisa terlena dan apa? Keluar jalur. Udah pasti dia keluar jalur. Tidak lagi pada jalur kebenaran. Dia sudah pindah rel. Dan ini bahaya. Ujungnya kalau sudah pindah rel, maut. Roh Kudus tadi menginsafkan kita. Amin, saudara. Menyadarkan kita. Ini yang kadang-kadang saudara terus sekalian kita tidak sadar. Kita belajar, saudara Petrus, Yakobus, Yohanes, rasul-rasul, mereka menyadari. Saudara sekalian, dan ini bahasa Paulus tadi dalam Korintus 3. Dia yang memberi kesanggupan kami. Dia yang memberi kekuatan bagi kami. Ketika terjadi perpecahan di jemaat Korintus, satu mengatakan kami golongan Kefas, kami golongan Paulus, kami golongan Apolos. Satu lagi kami golongan Kristus. Paulus mendengar itu sedih. Paulus kirim surat kepada sidang jemaat Korintus supaya mereka jangan keliru menilai pemakaian Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan. Jangan menutup individu, jangan keliru. Siapa Paulus? Siapa Kefas? Siapa Paulus? Kami sekerja Allah. Kami yang dipakai Tuhan. Saudaraku sekalian, di sini yang harus kita katakan tadi, sadari, menginsafkan. Saudaraku sekalian, peranan Roh Kudus menginsafkan kita. Tentu akan lebih spesifik lagi di dalam pribadi kita, lepas pribadi kita. Dia
akan menegur kita, dia akan menuduh hati nurani kita. Kamu salah, kamu salah. Kamu melakukan dosa, kamu begini, kamu begini. Dia akan terus menjadi saudaraku sekalian, pengingat dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita sadari apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan targetkan di dalam hidup kita. Atas panggilannya, atas kehidupan kita. Nah tentu ini kita harus sadari. Nah lewat kata-kata lewat pekerjaan Roh Kudus ini yang akan terus membawa kita. Ya, bukan untuk pamer, bukan. Salah. Tapi ini saya katakan tadi, energinya di sini sebuah kekuatan, saudaraku sekalian. Ya, sebuah energi yang dari dalam spiritualnya, saudara. Karena tidak mungkin Roh Kudus memimpin kita keluar rel kebenaran. Pasti ayat yang ke-12. Ya. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Nah, terus tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara, bahasa ini bisa senang bahasa. Ayat ini saudara mengandung arti, mengandung pesan yang dalam. Lalu dia tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Kenapa? Karena daging. Semua yang kau katakan firman sabdaku, kamu tidak sanggup menanggung tanpa roh di dalam diri. Kamu tidak akan sanggup. Dan benar. Ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, bubar semua. Tadi pujian tadi, kirimlah perjanjian, kuasa perkataan supaya dunia mengerti sanggup untuk ditanggung. Kenapa manusia kita kalau mendapat berubah? Karena daging tidak mampu. Tapi kita lihat peranan selanjutnya tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, terus ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin. Tentu saudaraku sekalian, kalau dia memimpin kita, dia akan memberi kekuatan. Ada yang saudara? Memberi kemampuan. Dan benar. Tuhan katakan ketika Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kalian diberkati oleh Tuhan. Dan benar. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, kesanggupan itu berasal dari Allah. Ada amin. Mereka sanggup menanggung semua. Sehingga dalam sejarah gereja, bagaimana 12 rasul Nabi tidak mundur seberapapun, mau di depan. Makanya bahasa Paulus itu saudara-saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahaya kelaparan, ancaman maut sekalipun yang datang menyertakan. Paulus katakan meskipun diri kami semakin hari semakin habis, tapi batin kami semakin dibaharui oleh kekuatan Roh Kudus. Kenapa kasih dalam Tuhan penting?
sekedar kita menyembah, tapi mari kita sadar Tuhan bahwa tanpa Roh aku gagal, tanpa Roh aku tidak sanggup. Tuhan dan menunggu Tuhan kesanggupan. Oleh itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah lewat firman terus membawa kita di dalam kebenarannya sampai kita boleh bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bencana. Memuliakan
Oh
Rindukan
Tuhan aku setia, penuhi aku dengan roh-Mu, ridholah tak ku rindukan Kau ada di sini saat ini. Amen, amen, amen. Ku rindukan Roh-Mu memenuhi saat ini. Ku rindukan saat ini. Haleluya, 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 kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu Bapa. Haleluya, 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 kami sembahmu Bapa. Kami rindu meneraimu dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu perjanjian-Mu terjadi atas kami Tuhan. Kami adalah umat ketebus-Mu Bapa. Kami adalah milik-Mu
biarkan kami sendiri, Bapa. Kami merindukan Roh Kudus-Mu di dalam kami, Bapa. Hadirlah di tengah kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus memimpin kami dalam kebenaran-Mu, Bapa. Terus membawa kami untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu. Sebab tanpa Roh-Mu kami tidak mampu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, bagi kami. Malam ini kembali Engkau melawat kami, Tuhan. Kembali Engkau menyatakan kasih-Mu, firman-Mu, Roh Kudus-Mu dalam kami, Tuhan. Engkau yang berhak atas kehidupan kami. Engkau yang berhak atas seluruh hidup kami, Bapa. Engkau yang berdaulat di tengah kami. Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berkat firman-Mu di malam ini untuk terus mengingatkan kami, Bapa, bahwa kami manusia daging adanya. Kami membutuhkan Roh-Mu tinggal di dalam kami. Roh Kudus dalam pribadi-Mu, Bapa, yang tinggal di dalam kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami. Berkat jasmani, terlebih berkat rohani, Engkau limpahkan bagi kami semua. Mungkin ada yang datang yang sakit secara fisik, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kelemahan tubuh dijamah di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur atas kasih karunia yang sungguh nyata bagi kami. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat semuanya ada dalam perlindungan sempurna-Mu, Bapa. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang di luar kota, dalam tugas pekerjaan, dalam pergumulan pribadi di rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan juga Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati. Mungkin dalam perjalanan, Bapak Erik Amroy dalam perjalanan Merauke juga Tuhan menolong, Tuhan Engkau menyertai. Akan yang lain-lain di mana saja mereka berada, untuk John yang dalam studi menyelesaikan S3, Tuhan tolong campur tangan, berikan kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Di dalamnya nama-Mu, Tuhan, yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, juga Bapak Demus bersama anak Denis yang di Sorong. Kalau juga Tuhan Ibu Benyamin yang masih di Toraja juga Tuhan menolong dalam segala sakit penyakitnya. Kami berdoa juga Tuhan jamah Bapak buat Ibu Benyamin. Kami satukan iman kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau jamah. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua anak-anak kami dalam studi, dalam pendidikan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan. Semua program pelayanan kami di jemaat yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Biar Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan. Semuanya oleh karena Roh Kudus-Mu, oleh karena kasih dan firman Tuhan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih kekasih-kekasihnya Tuhan. Kembalilah dengan membawa berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita, mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.